Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Nah teman-teman, pada video saya yang sebelumnya terkait dengan operasi hitung penambahan dan pengurangan pada bilangan cacah. Nah khususnya pada pengurangan itu kan terakhir saya memberikan contoh seperti ini ya. Misalkan saya punya 4 kotak di rumah. Nah kemudian saya mau mengambil semua kotak tersebut, 4-4-nya saya ambil untuk saya berikan ke tetangga gitu kan. Nah contohnya kan terakhir seperti ini ya. Nah sekarang berapa kotak yang tersisa di rumah saya. Nah karena awalnya saya punya 4 kotak, kemudian diambil semuanya, maka saya sudah tidak punya kotak lagi. Artinya kotak saya jumlahnya 0. Nah kalau dalam garis bilangan itu kita gambarkan seperti ini. Titik awalnya itu kan karena waktu itu kita pembahasannya adalah bilangan cacah, maka di sini 0, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya. Nah, awalnya saya punya 4 kotak, berarti awalnya saya ada di sini di garis bilangan, kemudian karena 4 kotaknya itu saya ambil semua, berarti saya mundur 4 langkah ke belakang. 1, 2, 3, 4 ya, kurang 4, maka saat ini saya punyai 0 kotak ya. Oke. Nah, di sini kan terlihat ya kalau misalkan kita melakukan pengurangan dari dua angka yang sama atau yang identik, maka hasilnya itu nantinya menjadi 0. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang bagaimana kasusnya kalau misalkan saya mau beli kambing nih. Beli kambing harganya 4 koin emas. 1, 2, 3, 4. Anggaplah ini 4 koin emas. Sebenarnya harganya bukan 4 koin emas, tapi saya punya 4 koin emas gitu kan. Nah, harga kambing yang saya beli itu harganya adalah 6 koin emas. 4, 5, 6. 6 koin emas. Nah, berarti sekarang karena saya harus mengeluarkan 6 koin emas, berarti sisanya sekarang saya punya berapa koin emas? Nah, berarti karena saya awalnya punya 4, kemudian harus mengeluarkan 6 emas, maka sebenarnya ini saya punya hutang. Punya hutang 2 koin emas. Atau saya masih kurang 2 koin emas lagi untuk bisa membeli kambing gitu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya bahwa di sini ada angka 2 dan juga ada tanda minus. Nah, bentuk bilangan yang seperti ini yang di depannya ada tanda minus, ini disebut atau dinamakan dengan bilangan negatif. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, di mana sih posisi bilangan negatif itu kalau kita gambarkan di garis bilangan? Nah, misalkan kita gambar dulu ya garis bilangan. Nah, seperti ini. Karena awalnya kita garis bilangan adalah garis bilangan cacah, maka titik awalnya adalah 0. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Seperti itu ya. Ini rapikan dulu ya. 8 ya. 8. Oke. Nah, awalnya itu kita punya 4 koin. Nah, berarti kita ada di sini ya awalnya. 4 kan? 4 koin. Nah, kemudian kita mau beli kambing yang harganya 6 koin emas. Nah, berarti kan kita harus mengeluarkan 6 koin emas dari kita sendiri kan? Berarti kita kalau di garis bilangan kita mundur 6 langkah. 1, 2, 3, 4. Nah, gimana lanjutannya nih? Nah, jadi untuk mengakali kekurangannya, maka dibuatlah garis bilangan yang arahnya berlawanan. Nah, arahnya sekarang ke kiri. Tadi kan arah ke kanan, sekarang arah ke kiri. Dan angkanya dimulai dengan tanda negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Maka tadinya hanya ada 1, 2, 3, 4, karena harus 6, berarti kurang 2 lagi kan.
Nah, disinilah 2-nya. 1, 2. Nah, pas kan? Kurang 6. Nah, makanya hasilnya adalah negatif 2. Oke, pas ya? Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang garis bilangan nih. Sekarang kan kita udah lihat nih ya, ada penambahan arah garis bilangan. Tadinya kita mengenal hanya ada ke sebelah kanan, sekarang ada ke sebelah kiri. Nah, sekarang coba kita gambar dulu ya garis bilangannya. Ini ya, garis bilangan. Nah, kita coba bikin angka 0 di tengah. Ya, karena kita kanan kiri ya. Nah, sekarang ke kanan berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, yang ke kirinya negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7. Nah, di video-video awal saya sebelumnya, kita telah mempelajari tentang bilangan asli dan juga bilangan cacah. Nah, bilangan asli itu, kalau teman-teman masih ingat dan paham, ini dimulai dari 1, gitu kan. Kemudian sampai tak terhingga ke sebelah kanan. Ini namanya bilangan asli. Nah, kalau yang dari 0, berarti di sini 0, kemudian ke sebelah kanan juga tak terhingga, ini bilangan cacah. Nah, kalau dari negatif tak terhingga sampai ke positif tak terhingga, maka ini merupakan kumpulan bilangan bulat. Itu garis bilangan seperti ini ya, namanya bilangan bulat. Nah, oke. Nah, bilangan berarti di sini terlihat ya bahwa bilangan asli itu merupakan bagian dari bilangan cacah, dan bilangan cacah itu merupakan bagian dari bilangan bulat gitu. Nah, kalau kita gambarkan dalam bentuk diagram, jadinya kira-kira seperti ini teman-teman. Jadi awalnya kita punya bilangan asli di sini. Ya, kemudian kita kenalkan ya, namanya bilangan 0. Nah, ini kalau kita gabungkan maka menjadi bilangan cacah. Bilangan cacah. Nah, kemudian ada tambahan lagi ternyata tadi adalah yaitu bilangan negatif. Maka kalau digabungkan menjadi bilangan bulat. Oke. Nah, yang terakhir nih untuk pengenalan bilangan bulat dan bilangan negatif. Jadi kalau misalkan kita punya garis bilangan nih ya, kita lihat ya. Seperti ini. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian sini juga minus negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6. Nah, kaidahnya yang berlaku adalah semakin ke kanan, ini berarti semakin besar. Semakin ke kiri, berarti semakin kecil. Nah, contoh begini. Misalkan ada bilangan negatif 4 dengan 2. Nah, sekarang mana yang paling besar? Nah, kalau kita lihat di garis bilangan, maka lihat satu negatif 4, yang satu lagi plus atau 2 gitu kan. Nah, kaidahnya adalah semakin ke kanan maka semakin besar. Kalau semakin ke kiri maka semakin kecil. Nah, berarti mana yang paling kanan antara 2 dengan negatif 4? Jelas 2. Yang paling kiri adalah negatif 4. Maka tandanya adalah seperti ini. Nah, 2 lebih besar dari negatif 4. Nah, oke. Begitu ya, teman-teman. Untuk terkait dengan bilangan negatif dan bilangan bulat tadi, saya cukupkan sampai di sini. Semoga teman-teman bisa paham. Dan mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.